Ada yang tahu pucung? Mungkin banyak yang lebih mengenalnya dengan sebutan kluwak atau kepayang yo. Biasanya pucung dimanfaatkan sebagai bumbu masakan seperti rawon, brongkos, sop konro, dan masih banyak olahan lainnya. Hari ini aku mau bantu-bantu cari pucung di Desa Pucung Roto, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Oh, ini nih. Ya, yang bawah juga ada. Itu juga ya? Iya, iya. Yes, Pak. Saya tak bisa manjat. Dengan yang ambil bawah ya. Pohon pucung berbatang lurus yo, tingginya bisa mampu mencapai 60 meter. Kalau yang ini sih paling sekitar 15 meteran. Aku tak manjat sih yo. Waduh, kudu waspada iki. Beberapa batang agak rapuh. Kalau sampai salah injek bisa bahaya. Tapi yono untungnya kalau batangnya rapuh bisa tinggal matahin atau motong batangnya saja kalau ngambil pucungnya. Wes, cukup iki, tinggal ngumpulin pucung yang di bawah. Pucung termasuk tanaman asli dari Indonesia, tapi sudah tersebar di negara-negara Asia Tenggara, bahkan Eropa. Meskipun buah pucung kecil-kecil, kalau dikumpulin sekeranjang gini, jadi lumayan berat loh. Tapi kudu tetap semangat yo. Udah, hati-hati. Guys, sudah apa-apa, Pak? Yalah, ono-ono wae. Gara-gara banyak pasir, aku jadi keprosot. Untungnya semua aman-aman aja. Wes yuk, lanjut meneh. Sebelum dibawa ke desa, sebaiknya buah pucung dibersihkan. Jadi, tidak terlalu berat membawanya. Buka dulu kulitnya yo. Yang mau diambilkan bagian bijinya. Jadi bagian daging yang berwarna kuning dibuang wae. Meski sabar iki, soale bagian kuningnya rada alot. Tapi kalau mau lebih gampang, bisa digesekkan ke keranjang kayu seperti ini. Prosesnya masih panjang lur. Biji pucung harus direbus selama 1 jam. Gunanya untuk memudahkan membuka biji pucung dan mengeluarkan dagingnya. Koyo iki yo hasilnya setelah direbus 1 jam, warnanya berubah menjadi kecoklatan. Meskipun sudah agak empuk, tapi membuka bijinya nggak bisa pakai tangan lo yo. Biasanya pakai palu. Nah, bagian dagingnya inilah yang biasanya diolah sebagai bumbu pelengkap masakan. Oh iya, nggak boleh sembarangan makan pucung yo. Soalnya ada kandungan racun di dalamnya. Tenang, aku punya tips supaya aman kalau makan si kepayang alias pucung. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya kita mengkonsumsi buah pucung atau buah kepayang atau buah picung ini. Karena buah pucung ini dia sangat berbahaya kalau pengolahannya salah. Jadi walaupun sudah dicuci bersih, sudah direbus, dia masih mengandung racun nih. Jadi harus direndam selama 3 hari 3 malam. Dan itu pun pagi dan malam airnya selalu harus diganti. Kalau tidak itu sangat berbahaya. Ingat ya, airnya diganti pagi dan malam selama 3 hari 3 malam. Ini hasilnya. Setelah pucung
direndam 3 hari yo. Selanjutnya pucung disortir dulu, hanya biji utuh yang mau diolah. Supaya lebih aman lagi, dicuci sekali lagi sampai benar-benar bersih. Memang rodo ribet, tapi dijamin jos gandos rasane kalau sudah jadi masakan. Katanya sih mau Bu Endang dan Mbak Ulfi mau mengolahnya jadi rendang. Piye yo rasane rendang pucung? Tapi mesti enak ketoke. Apa meneh dimakan bareng nasi anget. Walah jadi lapar kalau dibayangin. Rendang pucung iki salah satu makanan andalan Desa Pucung Roto. Cara membuatnya sih hampir sama dengan rendang daging. Haluskan ketumbar, kayu manis, kemiri, cabai merah, kunyit, bawang putih dan bawang merah. Untuk lengkuas dan batang serainya cukup digeprek aja. Ojo lali, santannya juga harus disiapin. Paling bagus pakai kelapa tua yang masih seger. Setelah diparut, pakai perasan pertamanya yang kental yo, supaya lebih mantep gurih. Sedikit beda dengan rendang lainnya. Yang ini pakai tambahan tomat. Langsung dipotong-potong wae. Kandungan di dalam tomat bisa membuat rendang pucung lebih gurih seger. Bu, ini Bu, pucungnya Bu udah bersih Bu. Ya, makasih dong. Setelah semua bahan komplit, langsung dimasak wae. Bu, ini kayaknya santannya sudah cukup. Ayo kita masak. Ayo. Yang pertama ditumis bawang merah. Kalau sudah mulai wangi, masukkan bumbu halus. Kemudian giliran daun jeruk, daun salam, dan batang serai. Lanjut bumbu lainnya dan tomat yo. Sekalian tambahin gula aren untuk penyimbang rasa. Kalau sudah tercampur semua, baru ditambahkan santan. Tunggu sampai mendidih. Begitu santan masuk, harus terus diaduk supaya santannya nggak pecah. Setelah mendidih, si pucung sang bintang utama sudah boleh masuk. Nah, kalau sudah begini, tinggal tunggu santan dan bumbu meresap. Kira-kira butuh waktu setengah jam. Tapi kalau mau lebih lama lagi juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai gosong. Nanti malah jadi nggak maknyus lagi rasane. Wih, tampilannya menggiurkan yo. Menurut kalian mirip rendang jengkol apa sambal ati? Bebas jawabannya. Sing pasti rendang pucung jelas enake. Aroma gurihnya aja udah menggugah selera. Apa meneh rasane? Bener apa bener? Wis jan, juara tenan iki rasane. Bumbu rempahnya langsung terasa. Bener buat nanam biasanya ada buahnya Pak. Enggak mesti itu kan yang pucung anak. Kalau tekstur pucungnya lebih mirip jengkol yo. Ternyata di sini pucung nggak hanya diolah jadi rendang, tapi juga dibikin kerupuk. Setelah diolah, pucung tidak hanya enak rasanya lho, tapi juga wakeh manfaatnya. Antara lain mampu menjaga sistem kekebalan tubuh. Cocok banget dikonsumsi di saat pandemi seperti sekarang ini.